Reza Rahadian, aktor Indonesia yang dikenal dengan totalitas dan dedikasinya di dunia perfilman. So, stay tuned bestie. Hai Bestie, welcome back to Bestie Edition. Apa kabar kalian semua yang lagi nonton? Semoga kalian yang lagi nonton dalam keadaan sehat, lagi happy-happy. Coba tulis komen di bawah kira-kira kamu nonton Bestie Edition kali ini sambil ngapain. Dan today edition adalah Reza lagi. Please welcome Kak Reza Rahadian. Terima kasih ya sudah mengundang cowok akhirnya di sini walaupun jarang-jarang, tapi seru lah kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana di media perempuan ini pandangan seorang laki-laki. Reza lagi. Bintang tamunya hari ini cuman Reza Rahadian. Dan hari ini mau ngobrol-ngobrol. Kak, how are you? I'm good, thank you Gita. Katanya baru mendarat? Ya, baru landing dari Busan tadi malam, world premiere buat film Panku. Sebelum kesana, Ya. kita melihat Bestie happening dulu. Oke dong. Gue juga baru tahu kalau Reza itu sangat teramat manja di level yang mengagumkan kepada ibunya. Banyak saksinya ternyata ya. Banyak. Karena katanya kalau nyokapnya datang ke lokasi, dia nggak bisa menahan diri untuk nggak jadi bayi. Ya. Emang bener? Bener. Oke, dari point of view seorang ibu. Ya. Apa yang dilakukan ibu dari Kak Reza ini supaya anaknya, kan aku punya anak 2 cowok. Ya. Kita kan pasti namanya seorang ibu tuh kan punya ketakutan dong. Nanti Ya. anaknya nanti kalau udah gede deket gak ya sama gue gitu kan. Ya. Terus kayak nanti kalau dia udah punya kehidupan sendiri gimana, belum apa-apa udah mau berbes gitu kan. Ngebayangin nanti anak udah gede terus gak mau dipeluk-peluk gitu kan. Iya. Apa yang diambil dari seorang, ya gue belum apa-apa udah nangis, gue mau dapat kan ini ya. Apa yang dilakukan atau apa contoh atau apa yang membuat Kak Reza tuh bisa deket banget gitu, yang apa yang bisa aku contoh dari ibu Kak Reza supaya anak-anakku nanti sampai gede bisa deket sama aku terus. Mungkin aku ngerasa gini kali ya, dari umur, mungkin aku baru merasakan itu kan 5 tahun ke atas. Aku merasa bahwa mamaku tuh membuat aku menjadi anak yang bisa deket karena keterbukaannya dia sebagai seorang ibu. Komunikasi tuh fondasi utama. Jadi mamaku tuh selalu ngajak aku ngobrol tentang berbagai macam hal. Dan ada fasenya. Jadi ketika umur-umur masih kecil sebelum mungkin 7-8 tahun, benar-benar emang anak-anak gitu. Tapi mulai 10 ke atas, dia mulai menitipkan wisdom. Pelan-pelan gitu. Mulai masuk wisdom. Begitu aku udah mulai masuk teenager, dia jadi bestie. Buat aku. Terbuka, apapun aku bisa cerita sama mamaku dan gak dapet judgment. Kenakalan juga? Kenakalan, iya. Pengalaman hidup. Bandel atau mau kayak sesuatu yang bandel lah gitu ya, nakal-nakalnya remaja gitu. Ternyata aku bisa, dia menjadikan aku sebagai sahabat. Jadi aku gak beban mau cerita apapun dan gak dapet judgment yang besar. Tapi dapatnya arahan. Kamu tahu kan tapi hal ini bisa berbahaya gini. Jadi aku gak pernah takut sebagai anak untuk cerita apapun. Lepas 21, dia memberikan aku kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Jadi aku ngerasa throughout times, she's being a great mother karena komunikasi menjadi faktor utama. Jadi aku gak pernah dianggap, udahlah gue orang tua, gue lebih tahu dari lo. Lo dengerin gue aja. Tapi justru kita saling bisa berpendapat. Aku terbuka, mamaku sangat open dengan keterbukaan yang aku punya. Jadi enak gitu komunikasinya. Dan satu sih yang paling, menurutku paling fundament. Cintanya dia sama anak-anaknya tuh kan semua ibu pasti kan tak terbatas ya. Tapi cara dia mengungkapkan tuh justru dengan waktu. Dia tahu dia adalah seorang ibu yang harus bekerja juga. Dia single mother. Jadi ibu rumah tangga aja udah sulitnya minta ampun. Terus dia harus jadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang pekerja. Jadi perannya ganda gitu. Tapi di momen dimana dia tahu dia libur, biasanya Sabtu gitu ya. Dia akan manfaatkan waktu itu untuk benar-benar make time. Jadi quality time-nya bukan hanya quantity-nya. Tapi gimana itu jadi the most valuable quality time. Being present. Being present gitu. Dia hadir, dia menemani aku lagi fall down. Dia menemani aku lagi up, sedih, seneng gitu. Dan aku bisa cerita apa aja. Dan sampai detik ini, itu ini gitu, aku kalau sama mama tuh nggak ada momen yang aku nggak share ke dia duluan. Sampai detik ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia orang pertama? Dia orang pertama. Ma, I got a project.
kakak dapat film ini. Oh ya oke, selamat ya. Apa ceritanya? Cerita gitu. Jadi ya mungkin itu yang bikin manjanya sampai sekarang tuh kalau lagi pulang ke rumah kan kami beda rumah. Ya tetap ya anak laki-laki yang tetap pingin kadang-kadang kalau lagi capek terus cuma digini-giniin gitu ya. Masih disuapin gak sih? Masih kalau lagi manja gitu. Minta dimasakin. Dong, masakin ini dong. Terus makan gitu lagi malas sambil nonton TV gitu, terus nanti dia nyuapin pakai tangan. Ya kan biasa katanya kalau tangan ibu tuh ada bumbunya. Wah, itu bumbu terbaik. Iya kan. Nah, tapi aku penasaran kalau boleh tahu. Ini pelajaran buat aku, masukan buat aku nanti di saat dulu waktu lagi remaja itu kan lagi bandel-bandelnya. Aku pengen tahu gitu. Mama tuh dulu kalau misalnya dikasih tau bandel tuh gimana gitu reaksinya. Aku tuh kan harus mempersiapkan kan gitu nanti nih. Ada hal-hal yang dari SD aku dapat. Ketika dapat nilai jelek, Mama tuh selalu, aku juga baru nyadar itu pas gede. Kenapa dia gak pernah marah ya? Kita kan dulu waktu kecil kan gak pernah sadar. Ternyata trauma itu kan kebawa atau sesuatu pengalaman yang baik itu pas kita gede, realize-nya gitu. Baru realize gitu. Dan mungkin kalau belum di-solve, kita harus selesaiin. Benar. Nah mamaku tuh dari kecil, kalau aku dapat nilai gede, dia gak pernah bikin pertanyaan tentang, kenapa nilai kamu jelek, kok bisa begitu? Belajar dong yang benar. Ayo, harus lebih rajin belajarnya. Tapi dia nanya, rasanya gimana? Kamu rasanya apa? Ya sedih sih, kalau bilang oke, kira-kira kalau sedih gini apa yang bisa dilakukan? I don't know, ya mungkin belajar kali ya Ma. Oh oke, ya lakukan apa yang menurut kamu perlu dilakukan. Gitu. Jadi ketika aku dapat nilai baik, gitu ya? Nggak didikte. Ketika dapat nilai lebih baik, aku ada self reward yang tinggi. Karena itu hasil jerih payahku juga gitu, dan itu di acknowledge. Betul. Jadi dia nggak pernah ngasih judgement atau paksaan bahwa kamu harus gini. Dewasa begitu masuk ke kenakalan remaja juga jadi partner diskusi yang menyenangkan. Gitu. Ya masalah yang gitu lah. Zaman remaja mulai pertama kali belajar minum gitu. Ya gimana gitu. Aku harus gimana dong nanti begitu. Nanti anakku juga ngomong, "Ma, tadi gini." Aku kan raut muka pertama itu kan kita paling ingat benar enggak? Benar. Raut muka pertama orang tuh kayak, Tapi kan di sisi lain kita sebagai marah misalnya marah. Gitu kan. Kita tahu itu orang tua nih sebagai aku kan, kita tahu itu nggak baik, tapi gimana caranya? Ya tidak boleh membolehkan, tapi kan gimana? Aku harus gimana Kak? Nah gitu. kalau mamaku tuh kayak misalnya dia ngomong, kamu harus make sure bahwa you know that it's not healthy, gini. Langsung pertama kali pas lagi ngomong gitu langsung gitu ngomongnya? Itu kalau you consume that, dan kalau kamu lagi down terus kamu lari ke situ, impactnya bisa begini. Jadi yang dikasih tahu tuh adalah impact kalau aku down, lagi sedih terus lari ke hal-hal seperti itu, it's not gonna help anything. Ini nggak akan memperbaiki situasi. Terus kesadaran itu mulai tumbuh sampai akhirnya, until now, akhirnya I quit drinking for quite so long. Karena udah tahu bahwa aku nggak mau sih jadi an escape hal-hal kayak gitu. Jadi akhirnya escape-nya ke hal-hal yang lain. Gitu. Nah itu tuh cara-cara itu hanya terjadi karena komunikasi sih. Setuju. Ngobrol sih. Kuncinya tuh jadi memang kita komunikasi tuh dibangun di rumah soalnya. Ibu tuh emang harus sering ngajak ngobrol anak-anaknya sih gitu. Apalagi kan anak cowok itu kan ya kalau kita ya 50-50 lah. Ada yang kalau manja banget, atau yang nggak mau dipegang sama sekali nggak mau gitu kan. Iya. Nah aku sama adekku agak beda di situ. Oh gitu. Ya tapi bukan berarti salah satu juga begitu, tapi mungkin caranya how beda. Ekspresinya bentuk ekspresinya beda. Kalau adekku tuh lebih cuek, tapi dia kalau sama mamaku tuh buka kamar, say good night gitu, I love you gitu. Tapi kalau aku tuh nggak mungkin. Gestures, aku pasti nyamperin ke tempat tidur, cium keningnya dulu, atau duduk dulu, baru pamit tidur gitu. Jadi bahasa cintanya berbeda. Betul. Gitu. Jadi penerimaannya juga beda. Gitu. Terus kamu gengsi gitu nggak sih kalau depan orang gitu kayak? Apa yang kamu rasain gitu? Apa karena pengen nunjukin ke semua dunia ini kalau I've got the best mom, atau memang karena memang gitu aja? Karena gitu? udah terbiasa kali udah terbiasa, Dan aku nggak merasa itu risih atau apa gitu, atau malu gitu ya. Karena menurutku ya I'm just comfortable with it gitu, to show that gitu. Dan kadang-kadang nggak ada pemikiran untuk memperlihatkan ke orang, tapi memang inilah bentuk ekspresi kasih dan cinta kami berdua gitu. Dan kadang-kadang aku yang gandeng dia suka, nah mama nggak mau foto-foto, dia tuh orangnya paling nggak mau. Kayak misalnya aku bawa dia momen premier, red carpet atau apa gitu, dia langsung kabur duluan karena dia nggak malu, dia nggak suka ada di spotlight gitu. Kan kamu sibuk, tapi gimana caranya kamu selalu meluangkan waktu tuh? Biasanya senangnya apa sih yang kamu bener-bener menunggu-nunggu banget nih waktu sama kayaknya ternyata yang aku pelajari gitu. Seorang ibu tuh yang paling berharga adalah waktu ya. Dulu kita sebagai ibu kasih waktu buat anak, terus
Jadi kalau sekarang tuh it's not about ya apa yang bisa aku kasih, materi atau apa, bukan itu, tapi waktu untuk nyempetin nginep di rumahnya over the weekend, video call, kalau lagi syuting, kalau lagi sibuk, telepon untuk nanyain how's everything, mama gimana kabarnya, semua baik. Ternyata itu buat seorang ibu tuh gede banget artinya. Ditanyain kabar sama anaknya, ditelepon, bukan nunggu kalau ada sesuatu gitu ya, tapi random dan spontaneous gitu. Dan karena memang kedekatan itu juga sih. Iya. Jadi aku tuh selalu willing untuk kayak, how is she doing ya sekarang? Lagi ngapain ya dia? Kadang-kadang pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan simpel, lagi apa mah? Oh lagi nonton ini, oh nonton apa? Ya ada series ini, mama lagi nonton gitu. Itu salah satu hal yang harus disyukuri gak sih? Gak semua orang punya hubungan yang seperti itu gitu dengan keluarganya gitu ya kan? Sama mungkin satu lagi sih gitu. Aku gak tahu dia akan sampai usia berapa. I don't wanna miss that. Dan mungkin agak konservatif, tapi aku selalu berprinsip membahagiakan seorang ibu, orang tua gitu ya. Karena kan orang tua tunggal ya. Itu it's a blessing. Gitu. At the end of the day it's a blessing. Gitu. Jadi buat aku ya emang udah rooted aja. Ya dan memang itu dia satu-satu itu salah satunya memang harus gak semua orang punya hubungan kayak gitu, dan banyak juga kalau aku lihat juga yang melakukan itu karena memang keharusan, bukan karena willing. Karena emang kepengen gitu ya nggak sih untuk punya rasa yang kayak gitu tanpa harus kayaknya harus. Itu kan rasanya lebih indah gitu kan. Dan kita tuh juga ada berantem ya. Ya pastilah. Biasanya apa sih? Debat tentang prinsip, tentang apa gitu juga sehat gitu. Maksudnya kita bisa berdebat gitu, dan mamaku tuh sangat open untuk hal-hal kayak gitu. Oh kamu berbeda opini sama mama? Iya kenapa? Ya karena kan gini nggak bisa dong mah. Karena ini kan gini. Bisa tuh gerutu gitu. Tapi habis itu udah. Karena ada keterbukaan itu. Jadi bukan sebagai keributan yang terus kita nggak tegur-teguran. Iya. Tapi lama gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Keren. Gitu. Jadi ya kalau ada ribut gitu, udah abis itu mungkin 30 minutes udah kayak nggak ada apa-apa gitu, udah selesai. Kayak udah nggak ada apa-apa gitu. Dan aku juga belajar gitu dari mamaku. Ternyata dia memang selalu memberikan kesempatan untuk kalau ada yang kamu nggak suka, kamu harus cerita. Karena mama juga mungkin salah. Nah untuk seorang orang tua berani ngomong sama anaknya, hey, I might not the best mother in the world. I'm trying my best to be the best. Tapi ya namanya mama juga manusia, kamu harus mengerti. Jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu yang mungkin kakak nggak suka, kakak bilang ya sama mama, supaya mama juga tahu. Kamu ngomongnya gimana kak? Kalau misalnya kayak kamu ada sesuatu hal yang kayak kok kesel juga ya? Aku ada gitu. satu momen, usia 35 nih aku baru berani ngomong sama dia. Ma, kakak tuh pernah, mama harus kerja, mama berangkat ke luar negeri karena kerjaan. Sebenarnya at that time, it's quite traumatic. Ini udah lama banget ya kerjanya, tapi baru kayak came up gitu. Jadi the fear of missing out gitu, itu lumayan besar. Ternyata traumatized. Jadi it was a very impactful experience. Yang mana nak? Waktu mama pergi ke Perancis, sekolah dan bekerja. Ini banget ya. Gitu. Aku masih detail, maksudnya detail masih inget banget masih gitu, inget saking banget. traumanya mungkin. Dan setiap kali di mobil ada lagu, spesifik lagu Kenny G waktu itu. Itu kalau aku dengar instrumen itu mah, itu badan aku bisa otomatis getar dan I got tears in my eyes. Karena aku ngerasa mama waktu itu mungkin karena mama merasa ini anak kecil, iya ikut kok. Jadi aku tuh bawa tas ransel. Oh jadi dibohongin, dibilang mau ikut ternyata ditinggal. Iya nanti ikut karena iya paham ya. Anak kecil lagi caranya rewel lah. Dulu gitu pasti lah kamu gitu. Iya gitu. ngerti ya. Lagi rewel, lagi apa, terus tiba-tiba aku berangkat ke airport, ternyata yang berangkat cuma dia. Aku harus pulang. Aduh ngebayangin lagi ya. Wah itu aku bener-bener ternyata sampai lumayan teenagers gede gitu, di atas 20, memori itu masih ada gitu. Dan aku memberanikan diri untuk membahas itu. Supaya ada closure-nya. Nangis. Kebayang terus lagi. Terus dia langsung bilang, I'm so sorry. Ternyata aku cuma butuh denger itu. Bener. Nggak semua juga orang tua yang bisa segitunya siap untuk minta maaf. Siap untuk ngedengerin punya salah apa Mama gitu. Gak bermaksud kayak gitu, I'm so sorry ya gitu. Ya karena kan orang tua kan kadang-kadang dengan keterbatasan cara parenting itu loh dulu kan. Kecil kayak gitu. Itu kayak ada sesuatu yang gone dari aku. Kayak finally gue bisa ngeluarin segitunya ini. Ya? Gitu, segitunya, gede banget. Jadi when she said, maafin mama ya. Mama benar-benar
situasinya juga nggak Iya. gampang buat mama saat itu. Iya, nggak apa-apa. Wah, aku juga Ya kejar. pasti. Wah, gila ini Aku aja aku ngebayangin salah aja. nggak ya ngomong kayak gini gitu Iya, kan iya, takut juga iya. kan menyakiti perasaan ya. In a way juga kan kamu juga punya sesuatu yang Aku sih akhirnya keluar dan ternyata di acknowledge juga, Yes. Yeah. diterima dengan baik Yes, gitu. betul. Terus ya Gitu. closure-nya Closure enak. indah. Indah. Itu sih. Oke, balik lagi masa kecil. Iya. Katanya ini tadi kan bilang umur 10 ya? Iya, sekitar 10 tahun ya. Karena aku pernah dengar juga katanya umur 10 ini Kak Reza itu pernah inisiatif nawarin jasa potong rumput keliling komplek. Iya. Apa yang ada di kepala kamu sampai kayak, waduh gue kayaknya gue harus melakukan sesuatu Iya. ya kerja gitu. Dan kenapa pilihannya itu gitu pada waktu itu? Iya, jadi waktu itu lagi Krismon ya. Oke. Jadi aku 98. kan kelahiran 87. Ya kamu cuma Jadi- beda setahun sama aku, Iya. aku 88. Jadi ketika tahun itu tuh kita lumayan lagi in a crisis. Mamaku tuh salah satu orang yang dapat PHK dari kantornya. Oke. And then ya semuanya mulai berkurang lah gitu Iya. kan. Pendapatan apa, tabungan terpakai dan terkuras. Tiba-tiba satu hari aku pulang sekolah, wah bisa apa ya kira-kira nih. Terus ya Lu ngebayangin spontan aja gitu. 10 tahun tuh umur anak aku yang paling gede Iya, sekarang 10 spontan tahun. aja gitu, naik sepeda keliling kompleks gitu. Aku tinggal di Cinere waktu itu. Terus nawar-nawarin aja, "Tante, permisi, ini rumputnya mau dipotong nggak?" gitu. Hah, orangnya juga bingung kali ya, "Ini anak kecil mau ngapain?" 11 lah, 10-11 tahun. Dia bilang, "Ya boleh," gitu. Terus dapat duit 20.000, 30.000 Iya. gitu. Orangnya baik Iya, aja, dia kasih iya. lebih gitu kadang-kadang. Nah uang itu aku kasih mamaku untuk transport dia cari kerja. Oh, waktu itu mama kamu dikasih gitu gimana? Ya kaget gitu. Hah, ini dari mana gitu. Ya enggak, tadi aku masih sendiri kan, belum punya adik. Iya tadi ini buat mama nanti cari kerja gitu. Wah, terima kasih. Kita cari kerja sama-sama ya. Aku ikut ke Sudirman, masukin CV ke gedung-gedung. Oh ya? Iya. Kita jalan tuh sepanjang Sudirman Dan tuh. kamu happy-happy aja gitu? Ya happy-happy aja gitu kayak Keren, ya masuk oke mas, kantor semoga kantor. dapat kerja ya. Terus Gitu. mamaku juga ngajak ngobrolnya tuh karena mungkin anak cowok satu-satunya pada Iya. waktu itu ya. Dan dia nggak punya partner, jadi ya diskusi yang kadang-kadang Oke. nggak seumuran tuh dibahasnya sama anaknya. Oke. Gitu, jadi dia ketika dia bercerita tentang, nih kakak, Reza doain mama dapat kerjaan nih, mau masukin di sini nih. Gak dibayi-bayiin gitu loh? Nggak dibayi-bayiin. Ya nggak di kayak dianggap anak kecil gitu. Jadi ya kita berjuang bersama ya. Gitu. Jadi Kamu tunggu di luar gitu? kamu tunggu ya gitu. Oke ma, oke. Jadi aku duduk aja nih kayak ruang tamu gini, duduk nunggu terus dia keluar gitu. Oke ya, doain ya. Terus the moment dia dapat pekerjaan pertama, Setelah lewat kejadian telepon itu, ya. di rumah, kita tuh loncat-loncat berdua gitu. I got the job, wah. Kita senang-senang bareng. Ya itu mungkin juga gak sih, kenapa kamu juga kalau ada apa-apa selalu cerita ke dia, karena dia juga selalu ada apa-apa cerita ke Iya kamu yang pertama kali. betul, gitu. betul. Ya balik lagi waktu itu kan, Iya. aku sama adekku kan jaraknya 13 tahun ya. Iya. Jadi rentannya cukup jauh gitu. Dan nanti aku sebagai anak penasaran, aku mau tunggal. nanya. Karena adik anakku yang pertama sama yang kedua bedanya ya 6 tahun, tapi apa ya, sibling rivalry apapun Iya. itu juga ya nanti Pasti kita ada. bahas Oke. itu. Seru juga. Gitu. Terus Ya udah akhirnya begitu dapet apa segala macam, mamaku selalu ingat, gini-gini dulu kakak loh yang nyariin uang transport buat Oh iya, mama. jadi sampai gitu. sekarang itu masih jadi Itu kayak sampai apa ya? sekarang Ya, jadi kayak core memory. core memory. Gitu. Dan Berarti- kita emang udah terbiasa sebagai tim. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngadepin satu kesulitan, mamaku tuh bukan orang yang suka mendramatisir keadaan. Iya. Dia tuh sangat tough. Buat seorang perempuan ya. Buat seorang kalau- perempuan ya. gitu. Dia nggak pernah Dengan mau. hormonnya, Yes. dengan apa kayak gitu. Nggak pernah. Jadi aku juga nggak melihat itu sebagai self pity. Ya. Mengasihani diri, aduh kita Bener. lagi susah Iya, nih kita. iya. Enggak, dia semangat aja. Oke nah, kita pokoknya I will work hard gini kita pastiin dapat kerjaan ada. Iya. Jadi dibawa ke semangat spiritnya gitu. Dan itu kan nggak gampang ya. Benar karena kan ya apalagi kalau single gitu ya, Iya. single fighter gitu ya Iya. ibaratnya gitu. Dengan masa-masa yang kayak gitu mungkin nggak semuanya baik-baik aja, ada titik terendah Pasti. gitu. Kamu pernah nggak sih kan ngelihat mama kamu lagi tersungkur ataupun apa gitu? Apa yang gitu kamu ngelihat dari seorang anak kecil gitu ngelihat? Iya, di depan aku Iya. nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Dia nggak pernah menangis apa atau gimana, nggak pernah. Di depan aku. Sedih gitu? Atau nggak sengaja gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. I gotta be honest, nggak pernah. Ya mungkin kalau dia di kamar sendiri Iya, atau iya, di momen-momen sendiri ya mungkin ya. Tapi di hadapan aku atau yang aku mungkin temukan gitu, aku nggak pernah lihat dia begitu. Sama sekali. Gitu. Tapi kalau ngelihat kayak gitu kamu Wah bingung juga ya. bingung nggak sih? Iya,
ya mungkin bingung. Memposisikan diri kadang-kadang kan Paling nanya atau gitu. apa gitu, Oke, gitu. ya. Tapi nggak pernah sih. Makanya itu yang aku kayak, wah gila juga nih. Iya keren banget sih. Gokil sih, gitu. Kalau ngomong soal tadi kan katanya krisis moneter. Ya. Apa impactnya dulu? Ngerasa pernah sampai kayak gimana gitu berdua gitu Iya. sama mama? Kita tuh zaman itu ngerasain banget kayak mamaku tuh sempet kan kita kalau belanja tuh ada tukang sayur gerobak yang lewat tuh Iya, depan zaman rumah, dulu, iya. ya kan? Tek, tek, tek. Jadi mamaku kalau beli apa kebutuhan rumah apa buat makan gitu, itu sampai ada satu momen mamaku tuh punya tape kompo zaman dulu, Iya lagi ya kan? boombox. Boombox Gimana? yang gede ya boombox ya, tape Kita suka combo dengerin gitu. radio suka Radio, kaset gitu kan yang gede gitu. Akhirnya itu jadi barteran, cause she cannot afford it at that time. Jadi dia bener-bener, well, we're running out of money. Iya. Terus tagihannya juga udah berjalan gitu. Terus tiba-tiba dia ngasih segede gitu. Apa yang ada di kepala kamu gitu sampai, duh ini kita berarti susah banget kan? Maksudnya umur Iya, berapa gitu kan? Iya. Diceritain gak sih kita lagi susah banget Diceritain, gitu terus diceritain. kayak, Dan mamaku tuh ya itu dia, ada obrolan yang mungkin tidak biasa terjadi antara orang tua dengan anak dalam kondisi Iya. soal hal-hal finansial. Iya. Tapi karena aku udah terbiasa dan punya Iya. dia cuma punya aku, Iya. gitu. Jadi mau nggak mau ya anak ini yang diajak ngobrol. Nah kita nih kondisi lagi nggak baik-baik aja gitu ya, kita secara finansial mama juga lagi berupaya gitu. So don't be surprised ya, ini we have to do this gitu. Iya. Kita mau bertahan hidup nih, jadi mama juga survival mode. nih kan. Oh ya oke. Mungkin itu yang kemudian membuat aku berpikir gitu, kalau gue sebagai anak bisa apa gitu. Aku bisanya ngapain nih masih umur segitu kan gitu. Kerja nggak mungkin gitu kan. Jadi apa yang bisa ngebantuin ya? Oh ya udahlah, makanya melakukan itu gitu. Tapi dia karena dia nggak men-treat itu sebagai devastated moment di depan anaknya, kayak wah gitu. Ya udah kita cari solusi. Gimana nih? Kamu ditanyain solusi juga. Iya, Menurut kamu jadi kita harus ngapain gitu? Gimana mah nggak tahu gitu. Oh, tapi mama akan ini. Nanti kalau nggak bisa dengar musik, ini nggak ada nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Maksudnya diskusinya sampai hal-hal. Sampai kayak gitu. Ini kalau ini kita ini gimana gitu? Iya sampai kayak Oke. gitu. Jadi kalau misalnya ini harus mama gadain, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. I don't know. Gitu kayak ya mau gimana gitu. Ya oke. Terus benar ternyata itu. Ya udah. Jadi aku merasa bahwa oh ini cara dia untuk survive. Tapi kan sadarnya pas sudah Iya, remaja. betul, benar. Waktu masih umur segitu aku. Iya. Oh ya udah memang Hore-hore harus aja gini gitu kali kan, iya. gitu. Ya karena memang ya diajak ngobrol. Diajak ngobrol gitu. ngobrol. Karena itu tuh momen itu lumayan tough. Soalnya kan apalagi dia biasa kerja dan source of income-nya cuma satu kan dari pekerjaannya itu, dan we're not really have tabungan yang cukup banyak untuk bisa bertahan lama tanpa kerjaan gitu. Jadi ya dia hidup dari gaji ke gaji setiap bulan, terus nanti ngalamin. Dia selalu ngedidik aku dari kecil. I think itu yang bikin aku lumayan agak aware sama financial gitu ya. Karena biasanya aku dititipin uang untuk, aku suka ngumpetin uangnya di balik buku. Jadi kalau dia tiba-tiba, nah mama udah habis di transport, eits Masih ada. masih ada gitu. Ah ada, iya kakak simpen, kemarin mama ngasih kakak uang gitu. Oh iya. Jadi aku dulu kecil tuh udah di- suka dititipin, nih uang jajan tapi kamu harus Iya. hati-hati gunainnya. Jadi aku suka nyelipin uang-uang gajinya dia yang aku sengaja simpenin, dan dia nggak aware gitu, dia nggak tahu. Terus nanti tiba-tiba aku ngasih dia kejutan, kita masih ada uang gitu. Nah di masa susah kayak gitu kan namanya juga anak kecil tuh kan pasti punya keinginan gitu kan. Iya. Kayak pengen ini, pengen itu, ngeliat temennya beli mainan baru Iya, mungkin atau iya. apa jalan-jalan gitu. Bagaimana gitu mengkomunikasikan kepada seorang Reza Rahardian waktu kecil supaya mengerti gitu. Iya. Sama nanti aku juga kan pasti juga harus menjelaskan gitu sesuatu Iya. yang gak bisa aku kasih gitu buat Iya. anak-anak gitu. Kalau mamaku tuh sederhana banget, karena balik lagi dia mungkin nggak sugarcoat dan nggak meanak-anakan gitu ya, terlalu begitu. Dia fair, dia bilang gini, nanti kalau mama gajian, you can choose one toys. Dia selalu bilang gitu, kamu boleh pilih satu mainan buat beli, tapi ini nggak bisa selalu terjadi. Karena kadang-kadang mama ada uang, kadang-kadang nggak ada uang. Oke. Oh iya oke. Jadi kalau tiba-tiba dia gajian, tapi pulangnya naik taksi, itu kode bahwa kita akan langsung jalan-jalan. Oh gitu? Iya. Oh, jadi udah tahu Udah dong? tahu. Jadi kalau mamaku pulang biasanya akhir bulan gitu, tiba-tiba dia pulang, kan aku hafal haknya dia selalu pakai heels. Jadi kalau lagi mau jalan ke rumah kami gitu, bunyi kletak-klok, aku langsung refleks keluar rumah tuh. Oke. Wah ini pasti mama nih. Terus dia bilang, yuk. Hah?
kemana? Terus aku ngeliat depan, taksi, wah udah gajian berarti ini mau beli mainan. Jadi aku langsung tuh diajak ke mall gitu. Momen Udah apa sih kodenya. yang paling kamu inget banget sampai sekarang gitu ya? Itu kan salah satu momen gitu, Iya. sampai yang sekarang yang kayak, wah gitu. Aduh banyak banget ya, salah Ya, mungkin satunya salah satunya tuh, itu mungkin yang naik paling, taksi. Itu iya, sama satu ini. Jadi kalau dia udah gajian gitu dan lagi ada lebih, kita akan pisah di mall. Oke. Dia akan masuk ke salon, krimbat. Oh, Biasa dong, iya, tetap iya, kan iya, ada iya, urusan iya. ya. Zaman dulu tuh ya ke salon tuh itu kayak It's a thing gitu. a Setiap thing. harus ngeblur rambut tuh harus. It's a bener, thing gitu. bener. Dia akan ke salon, terus aku akan langsung melipir ke toko mainan di PIM 1 Pilih waktu dulu. itu. Pilih dulu, udah nemu, balik ke situ, kakak udah nemu, sedih kasih uangnya. Jadi habis itu, oke, you can buy. Gitu. Jadi belinya pun sendiri. Itu kok jadi core memory Iya, juga itu ya. jadi core memory. Jadi emang udah biasa begitu. Terus kamu akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang sampingan-sampingan yang kayak motong Ya, gitu-gitu, tuh kamu kepikiran terus nggak sih tiba-tiba kayak pengen ngapain, sampai akhirnya masuk ke dunia film? Apakah itu salah satu juga karena berpikir gitu? Mungkin iya, tapi semua datang out of survival mode. Karena pertama kali aku masuk ke industri, itu juga kondisinya mama lagi lumayan agak, ya nggak terlalu oke lah, Yeah. financially ya. Jadi umur 16 tahun, I have to think about, okay, what should I do gitu. Nah salah satunya ikut ajang pemilihan model majalah remaja, terus mulai punya penghasilan dan segala macam. I know my goals is, okay, cita-cita mamaku soalnya dulu gini, dia pernah bilang, mama pingin apa kalau udah kerja gini, terus what is your, aku nanya, kalau mama cita-citanya apa? Mama nanya sama kakak cita-citanya apa? Cita-citanya dia cuma jawab simple, ya jadi ibu yang bisa kasih waktu lebih banyak lah buat anaknya. Gitu. Dan itu mungkin dia berpikir selalu bilang sama aku, ya kalau mama ketemu pendamping hidup, ya bersyukur. Gitu. Tapi ternyata Tuhan punya cerita berbeda dan rencana yang berbeda. Pendampingnya belum ketemu, tapi kemudian anaknya bisa setidaknya berperan untuk membuat dia bisa menjadi full house mother gitu. Jadi adikku punya mamaku lebih dengan persentase waktu yang jauh lebih panjang. Banyak. Gitu. Oke, Jadi ya. dia hadir gitu sebagai ibu rumah tangga, aku yang menggantikan peran mungkin untuk bekerja. Jadi kita tukeran peran Kamu gitu. tuh mulai kapan sih, Kak? Maksudnya masuk ke terjun lah, tercebur apa? praktis Kita 16 bilang tahun. aku bilangnya terjun apa tercebur nih? Terjun. Terjun. Jadi Terjun. emang willing. Willingly. Ya. Terjun 16 tahun. Kalau nggak jadi seorang Aktor. atau enggak model atau apa Ya. di entertainment Oke. gini, kamu pernah punya hayalan nggak sih pengen? Aduh sebenarnya gue tuh pengen banget Pilot. jadi. Oh ya? Iya. Kenapa? Karena mamaku kerja di perusahaan penerbangan. Jadi itu inspire kamu Iya. pengen Pengen jadi pilot. Pengen Karena jadi dia pilot. kerja tuh di perusahaan penerbangan dan aku sering diajak dulu Indonesia tuh punya air show. iya. Indonesian Air Show. Ya. Zaman Mempar Postel tuh, Pak Yop Ave itu ada air show gitu. Jadi mamaku tuh suka ada di air show, tugas lah kerja kantor ya. Aku suka dibawa, lihat pameran pesawat, Boeing apa gitu-gitu. Udah tuh lah cita-citanya dari kecil. Jadi mau pilot. gitu. Terus kenapa akhirnya? Waktu itu lulus SMP, itu aku mau daftar SMK penerbangan. Ya ada, ya benar. Dengan tujuan setelah itu mau masuk di Curug, sekolah penerbangan. Sekolah penerbangan. Iya kan? Curug ya. Di Curug namanya ya? Curug ya. Tapi ternyata biayanya mahal sekolah penerbangan Oke. itu. So and then my mom said, I'm so sorry, I don't think I can afford it. Ya, so ya kamu harus cari yang lain gitu. Oh ya oke lah. Akhirnya jadi modeling. Ya abis itu ya sekolah SMA biasa, terus masuk ke Modeling modeling. umur 16. 16. Ya aneh kayas tuh. Bareng sama Raffi. Iya, oh itu bareng 1 tahun? Enggak. Raffi seniorku. Dia duluan. Soalnya iya kan sama-sama 87. Raffi itu 2001 kalau nggak salah. Iya ya, SMP berarti dia ya? Iya, I think so. Wow. Nah, Itu berarti 16, udah berapa 17 puluh tahun. tahun? Kayak Udah kemarin. lama banget, Udah lama 20 banget. tahun yang lalu. Oh, aku ingat, aku lupa mention ke kamu. I have to thank your mother. Because I mentioned her in my book. Oh iya? Yes. Oh iya, FTV ya zaman dulu ya? Frame rates. Iya. That was my biggest paycheck at that time. Oh iya? Iya. Oke mama. Oke, Tante Rita. Dan kemarin film Pangku ini masuk world premiere di 30th Busan International Film Festival. Yes. Gimana ceritanya bisa sampai situ? Dan katanya benar ketemu Lisa Blackpink. Iya. Aku pengen loh ketemu Lisa Blackpink. Kamu apa yang membedakan sama ini kan jadi aktor ya? Tiba-tiba sekarang jadi di belakang gitu.
ngatur itu. Kayaknya justru ada satu hal yang aku pelajari, it humbles me down even more. Oke. Kayak ini bikin aku makin grounded rasanya ya. Kayak, wah gila ya, repot juga ternyata bikin film itu susahnya setengah mati